فضلي على البرية يا باسط اليدين بالعطية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin kita, yaitu kajian Kamis. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dari mulai detik, menit, jam, hari, minggu, ya, bulan, bahkan tahun berjalan begitu cepat. Nah, terkait dengan waktu ini, pada kesempatan ini mari kita sama-sama bertadabbur, merenungkan salah satu surat dari Al-Quran yang Allah turunkan buat kita, yaitu surat Al-Asr. Surat ini begitu singkat namun begitu syarat dengan makna. Menurut para ulama, diantaranya menurut Imam Syafi'i, bahwa surat Al-Asr ini singkat dan padat tetapi penuh dengan makna yang luar biasa, sehingga seandainya ya, tidak ada surat yang lain diturunkan kepada kita sebagai kaum muslimin, maka satu surat ini sudah cukup menjadi pedoman hidup kita. Demikian juga Al-Alamah Tabatabai, seorang penulis tafsir Mizan, juga mengatakan hal yang sama, bahwa ayat ini sudah mencakup keseluruhan, sudah merupakan intisari dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini, surat ini, ya, terdiri dari 3 ayat, ya, yang dimulai dengan sumpah, yaitu wal asr, yang artinya demi masa. Sebagian memahami tentang al-asr ini, ada yang mengatakan maknanya adalah waktu asar, ya, kebalikan dari wadduha yang dimaknai sebagai waktu duha di awal hari, sementara wal asr itu mengakhiri hari, ya. Nah, kenapa Allah bersumpah? Biasanya ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu pesan yang begitu penting, sehingga Allah memulai dengan waw qasam, yaitu waw sumpah demi masa. Nah, masa begitu penting bagi kita, dan seseorang bisa menjalani waktu dengan begitu produktif, begitu baik, tetapi masa juga bisa melenakan seseorang sehingga melupakan dia dan melalaikan dia dari tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mengawali dengan sumpah bahwa wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka manusia benar-benar akan berada dalam kerugian. Pepatah Arab mengatakan, al-waqtu qas-saif, waktu itu ibarat pedang. In lam taqta yaqta'ak, kalau kamu tidak mampu mengendalikannya, ya, maka waktulah yang akan mengendalikan kita. Kalau kita tidak mampu menguasai waktu, maka waktu yang akan membinasakan kita. Nah, untuk itu perlu kita betul-betul memanage waktu dengan sebaik mungkin. Konon katanya di beberapa negara maju, salah satu budayanya, misalnya di Jepang, adalah bagaimana mereka begitu menghargai waktu. Mereka bekerja, belajar selalu tepat waktu, melakukan berbagai aktivitas dengan tepat waktu. Waktu begitu berharga, ya.
Bahkan di barat dikenal time is money, ya. Waktu itu adalah uang. Nah, kita semestinya sebagai muslim juga mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena Allah begitu menekankan pentingnya waktu sehingga harus menurunkan satu surat khusus, yaitu surat Al-Asr. Nah, tapi faktanya kesadaran kita tentang waktu masih kurang dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, kemudian setelah Allah menjelaskan bahwa manusia ada dalam kerugian, Allah menjelaskan juga ada manusia yang tidak merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, orang yang beriman tentu iman dalam makna yang sempurna, ya. Paling tidak ada 3 hal yang perlu dipenuhi. Pertama, iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalb, wa amalu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh kita, ya. Itu baru keimanan yang sempurna. Setelah kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah sebagai Nabi kita, Islam sebagai agama kita, maka kita konsekuen untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kita melaksanakan ibadah yang mahdoh ataupun ghair mahdoh, sholat 5 waktu dengan tepat pada waktunya, kemudian belajar dan sebagainya, pergi ke sekolah, pergi mengaji, ya. Itu merupakan tanda dari keimanan kita. Wa amilus shalihat, dan berbagai amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Kita berzakat, berinfak, menolong sesama, mencari ilmu, itu adalah kesolehan-kesolehan yang mampu mengisi waktu-waktu kita lebih baik lagi. Kemudian orang yang tidak akan merugi adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Watawasau diartikan saling, jadi kita bukan hanya sebagai subjek atau objek, tapi kita keduanya, sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Kita punya kewajiban menasehati di antara sesama kita, tapi kita juga punya kewajiban mendengarkan nasihat dari manapun datangnya, selagi itu adalah kebenaran, kita harus menerimanya. Baik, mudah-mudahan melalui satu surat yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah, ya. Karena surat ini luar biasa. Ketika turun surat ini pada masa Rasulullah, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Waktu itu dia belum menjadi seorang muslim, tapi sudah mendengarkan ayat ini melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia ketemu seorang teman namanya Musailamah Al-Kadzab, ya. Nah, kita tahu Musailamah Al-Kadzab adalah seseorang yang mendeklar bahwa dia seorang nabi palsu. Nah, singkat cerita, ketemulah Musailamah dengan Amr bin As. Lalu dia bertanya, "Wahai Amr, apa yang terjadi? Berita apa yang terbaru dari temanmu yang di Makkah itu?" Yang dimaksud oleh dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Amr mengatakan, telah turun wahyu yang sangat indah, yaitu satu surat yang singkat tapi penuh dengan makna, yaitu surat Al-Asr. Lalu kata Musailamah, coba bacakan untukku seperti apa bunyinya. Lalu Amr bin As membacakan surat Al-Asr ini sampai selesai. Mendengar itu, Musailamah juga mengatakan, sudah terjadi hal yang sama kepadaku, tadi malam aku juga menerima wahyu, ya. Kemudian kata Amr, seperti apa bunyinya? Dan Musailamah membacakan, ya wabar, ya wabar, wahai kelinci, innaka udhunaini wasadar, sesungguhnya kamu memiliki 2 telinga dan dada, ya. Wasairuka, dan di sekitarmu, gitu ya, kira-kira, dan di sekitarmu ada lubang bekas galian, ya. Wasairuka hafrun nakar, ya, di sekitarmu ada lubang yang bekas galian. Nah, mendengar itu Ammar bin Yasir ketawa karena lucu mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh
Musailamah al-Kadzab. Nah, kita bisa melihat bagaimana perbandingan wahyu Allah dengan wahyu yang buatan manusia yang tidak ada makna sama sekali. Sehingga untuk itu mudah-mudahan kita sekali lagi bisa bertadabbur, ya, merenungkan surat ini dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita disiplin dalam hidup kita, ya. Sholat 5 waktu, sekolah, belajar juga tepat waktu, ya. Karena kalau kita misalnya saat sholat kita tidur, kita akan rugi atau untung? Nah, tentu kita akan merugi, ya. Saat belajar misalnya kita malah tidur, kita akan rugi atau untung? Ya, kita merugi, ya. Untung dalam waktu jangka pendek mungkin iya, kita nyenyak, enak, ya. Tetapi jangka panjang kita kehilangan segalanya, kehilangan waktu yang tidak akan pernah kembali. Demikian kajian kita siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد وآله